Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Alinahini dari SDN 1 Sukamaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa cerita dengan judul Legenda Situ Bagendit. Alkisah, di sebuah desa terpencil di daerah Jawa Barat, hiduplah seorang janda muda yang kaya raya dan tidak mempunyai anak. Hartanya yang melimpah ruah dan rumah besar yang ditempatinya merupakan warisan dari suaminya yang telah meninggal dunia. Namun, sungguh disayangkan, janda itu memiliki sifat yang kikir, pelit, dan tamak. Ia tidak pernah mau memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Bahkan, jika ada warga yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan, ia tidak segan-segan mengusirnya. Karena sifatnya yang kikir dan pelit, maka warga setempat memanggilnya Bagenda Endit, yang artinya orang kaya yang pelit. Suatu hari, ketika Bagenda Endit sedang asyik menghitung-hitung emas dan permatanya, tiba-tiba seorang perempuan tua yang sedang menggendong bayi datang menghampirinya. Bagenda Endit, kasihanilah kami. Sudah 2 hari anak saya tidak makan, kata perempuan tua itu memelas. Hai perempuan tua, tidak tahu diri. Makanya jangan punya anak kalau kamu tidak mampu memberinya makan, bentak Bagenda Endit. Bayi di gendongan perempuan tua itu pun menangis mendengar suara bentakan Bagenda Endit. Karena kasihan melihat bayinya, perempuan tua itu pun kembali memohon agar diberikan sesuap nasi untuk anaknya. Tanpa sepatah kata pun, Bagenda Endit masuk ke dalam rumahnya. Alangkah senangnya hati perempuan tua itu, karena mengira Bagenda Endit akan mengambilkan makanan. Cup, 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 diamlah anakku sayang. Sebentar lagi kita akan mendapatkan makanan, bujuk perempuan tua itu sambil menghapus air mata bayinya. Tak berapa lama kemudian, Bagenda Endit pun keluar. Namun, bukannya membawa makanan, melainkan sebuah ember yang berisi air. Lalu, Bagenda Endit menyiramkannya ke arah perempuan tua itu. Piur, rasakanlah ini hai perempuan tua, seru Bagenda Endit. Tak ayal lagi, sekujur tubuh perempuan tua dan bayinya pun menjadi basah kuyup. Sang bayi pun menangis dengan sejadi-jadinya. Melihat perempuan tua juga belum pergi dari rumahnya, janda yang tidak perasaan itu semakin marah. Dengan wajah garang, ia segera mengusir perempuan tua itu dari pekarangan rumahnya. Suatu hari, datanglah seorang kakek tua renta yang sedang memegang tongkatnya di depan rumah Bagenda Endit. Ampun Bagenda Endit, berilah hamba seteguk air minum. Hamba sangat haus, tiba kakek itu. Bagenda Endit yang sejak tadi sudah merasa kesal menjadi semakin kesal melihat kedatangan kakek itu. Tanpa sepatah kata, Bagenda Endit pun keluar, lalu merampas tongkat sang kakek. Dengan tongkat itu, ia kemudian memukuli kakek itu hingga babak belur dan jatuh tersungkur ke tanah. Melihat kakek itu sudah tidak berdaya lagi, Bagenda Endit pun bergegas masuk ke dalam rumahnya. Sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, kakek itu berusaha meraih tongkatnya. Kemudian ia menancapkan tongkat itu di depan halaman rumah Bagenda Endit. Begitu ia mencabutnya, air menyembur keluar dari bekas tancapan tongkat itu. Semburan air itu semakin besar dan deras. Para warga pun berlarian meninggalkan desa itu. Sementara Bagenda Endit masih berada di dalam rumahnya, hendak menyelamatkan semua harta bendanya. Tanpa disadari, air sudah menggenangi seluruh desa. Semakin lama, semburan air itu semakin besar dan deras. Para warga pun berlarian meninggalkan desa itu. Sementara Bagenda Endit masih berada di dalam rumahnya, hendak menyelamatkan seluruh harta bendanya. Tanpa disadari, air sudah menggenangi seluruh desa. Bagenda Endit pun berusaha meminta tolong, namun tak seorang pun yang menolongnya.
Tolong, tolong, tolong aku tidak bisa berenang. Teriak Bagenda Endit meminta tolong sambil menggendong sebuah peti emas dan permatanya. Bagenda Endit pun terus berteriak hingga suaranya menjadi parau. Namun tak seorang pun yang menolongnya karena seluruh warga telah pergi dari desa itu. Janda yang pelit itu tidak bisa lagi menyelamatkan diri dan akhirnya tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya. Semakin lama, desa itu terus tergenang air dan akhirnya lenyap. Dan menjadilah sebuah danau yang luas dan dalam. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Situ Bagendit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.